Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sulistia Nur Yahya dengan NIM 19 kelas IF 01 angkatan 2019 dan teman saya Satria Wahyu Rajo dengan NIM 19 di kelas yang sama IF 01 dan angkatan 2019 akan mempresentasikan hasil final project kecerdasan buatan yang diampu oleh Bapak Irwan. Dalam final project kali ini kami membuat karya sistem pakar untuk menganalisa penyakit atau mendiagnosa penyakit ISPA. Yang pertama, pengertian sistem pakar. Sistem pakar sendiri atau expert system suatu aplikasi komputer yang ditunjukkan untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan persoalan dalam bidang yang spesifik. Sistem ini bekerja dengan menggunakan pengetahuan dan metode analisis yang telah didefinisikan terlebih dahulu oleh pakar sesuai dengan bidang keahliannya. Dalam pengertian kali ini, saya mengutip dari Hayati, Sistem Pakar Yogyakarta, dipublish pada tahun 2016. Selanjutnya, kami menggunakan penyakit untuk sistem makanan sendiri, yaitu ISPA, atau penyakit yang berkecimpung atau penyakit yang dalam lingkup pernafasan atau infeksi saluran pernafasan. Untuk pengertian infeksi saluran pernafasan tersendiri adalah penyakit saluran pernafasan di atas atau di bawah. Biasanya menular dan dapat menimbulkan berbagai spektrum penyakit yang berkisar dari penyakit tanpa gejala dan infeksi ringan sampai penyakit yang parah bahkan mematikan. Pengertian ISPA sendiri saya ambil dari jurnal Kaufman, Jones, dan Product Investigation of the V1 and 2V pada tahun, dengan doi 10.10.16 dalam jurnal Science Direct Elsevier. Selanjutnya, ada pengertian forward chaining. Forward chaining kami gunakan pada metode pakar kali ini dengan pengertian yaitu metode forward chaining adalah teknik pencarian yang dimulai dengan fakta yang diketahui, kemudian mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan bagian if dari rules if then bila ada fakta cocok dengan bagian if, maka rules tersebut dieksekusi. Bila sebuah rules dieksekusi, maka sebuah fakta baru atau bagian then ditambahkan dalam database. Setiap rule hanya boleh dieksekusi sekali saja. Pengertian membaca ini kami ambil dari Hayati, Sistem Pakar, dipublish pada tahun 2016. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur folder yang kami pakai pada final project kali ini. Struktur folder yang kami pakai pada project kali ini, yang pertama ada admin. Di dalam admin ada basis pengetahuan, dashboard, data admin, gejala, konsultasi, dan penyakit. Pada isi dashboard tersendiri, ada dashboard PHP yang akan menampilkan database dari dashboard atau tampilan dari
dashboard. Selanjutnya ada data admin. Data admin. Oke. Data admin sendiri menyimpan database dari data admin yang sudah terdaftar atau sudah tersimpan. Seperti ini, ada 2 data admin yang telah diinputkan dengan nama admin Satria dan nama admin AAA. Admin tersebut mempunyai username admin dan username AAA, juga passwordnya. Selanjutnya ada kembali lagi, ada gejala. Pada gejala .php atau .php ini menampung segala data yang sudah diinputkan untuk menjadi sistem bakar. Jadi dari gejala yang sudah diinputkan nanti akan menampilkan diagnosa-diagnosa yang akan dibutuhkan oleh pasien. Dalam folder ini memuat banyak sekali penyakit atau gejala-gejala yang berhubungan dengan penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA, mulai dari demam, batuk-batuk, hidung tersumbat, pilek, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada penyakit dan konsultasi. Untuk penyakit sendiri, dia menyimpan data dari penyakit yang sudah diinputkan, yang nanti akan ditampilkan setelah gejala sudah diinputkan oleh pasien. Jadi urutannya setelah gejala dimasukkan, nanti sistem bakar akan mengeluarkan hasil dari gejala yang telah diinputkan oleh pasien. Akan tetapi sebelum pasien dapat mengetahui penyakit apa yang ia derita, pasien perlu konsultasi terlebih dahulu. Jadi pada foldernya akan ada juga folder konsultasi. Folder konsultasi memuat ada hasil analisa mulai proses konsultasi dan juga registrasi. Dengan urutan registrasi, proses registrasi, terus memulai, dia akan memasukkan gejala-gejala, pasien akan memasukkan gejala-gejala yang diderita. Selanjutnya akan ada proses konsultasi yang nanti sistem bakar akan mengeluarkan dari hasil analisa yang telah diinputkan. Seperti itu. Mungkin untuk penjelasan dari folder-folder sudah lengkap dan sudah cukup. Bisa diteruskan oleh Mas Satria untuk penjelasan selanjutnya. Tes, masuk Mas. Masuk, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan codingan dan juga sekaligus demo aplikasi atau website. Yang pertama, kita perlu login admin terlebih dahulu untuk melihat dashboard admin. Di sini diperlukan username dan password, didapatkan di tabel admin. Oke, jika berhasil login, maka akan ke dashboard admin. Nah, di dashboard admin tersendiri ada menu penyakit. Nah, menu penyakit di sini menampilkan daftar penyakit yang ada pada tabel penyakit. Pada menu penyakit juga dapat menambahkan data penyakit. Nah, di sini ketika kita mengklik tombol tambah penyakit, nah, ketika URL akan berganti seperti ini. Nah, di
ditambah dengan action sama dengan tambah. Nah, action tersebutlah yang memicu from tambah data penyakit akan muncul atau di display. Untuk codingannya di sini, jadi ketika URL action ada kalimat tambah, nah nanti kelas tersebut atau kelas from tersebut akan generate true atau akan ditampilkan. Nah ini di sini codingannya kita insert into tabel penyakit. Nah langsung saja kita testing. Coba kita, ini saya isi asal ya, buat testing saja. Oke, kita tambah. Nah berhasil ditambahkan. Nah ini tes yang kita inputkan tadi. Untuk selanjutnya kita akan mencoba edit datanya ya. Ketika kita klik edit, nah, actionnya ada editnya juga. Nah di situ memicu if ini akan bekerja atau berjalan. Ini pertama kita select from penyakit, tabel penyakit, kemudian kita update dengan data yang baru dengan query update ke tabel penyakit. Langsung saja kita ke edit, kita tes, kita tambah spasi biar kelihatan perbedaannya. Kita tambah, oke. Nah ini berhasil kita edit, kemudian kita coba hapus. Kita klik hapus. Nah di sini juga actionnya akan berubah URL-nya, action delete. Nah, ini akan memicu ini action delete ini akan bekerja atau berjalan dengan query delete tabel penyakit dengan ID penyakit, ID penyakitnya yang kita pilih tadi. Oke, kita oke. Nah, sudah hilang, tandanya sudah berhasil. Selanjutnya terdapat menu gejala. Nah, sebenarnya di gejala ini juga hampir sama atau mungkin sama logikanya. Cuma beda kalau gejala ya ke tabel gejala sini, kalau penyakit tadi ke penyakit tadi. Nah, kita coba langsung ke generate aja, ke tambah data. Nah, kita isi asal untuk percobaan. Nah, untuk ID gejala ini otomatis ke generate karena terdapat function atau fungsi ini generate ID. Nah, ini dipanggil ketika, nah ini dipanggil akan menghasilkan return ID dengan awalan GE. Ini untuk kode gejala. Nah, kita langsung oke, insert sukses. Kita cek apakah masuk. Nah ini yang kita tes tadi, kita edit juga. Nah ini tadi sama dengan yang penyakit. Kita coba tambah spasi biar berbeda. Oke. Nah, oke berhasil. Kita coba hapus atau delete. Kita tes. Nah, berhasil kita hapus. Kita coba refresh di lokal php-admin. Nah, ini juga sudah tidak ada yang tadi. Selanjutnya menu basis pengetahuan. Nah, di sini pada menu basis pengetahuan memanfaatkan tabel aturan yang terdiri dari ID penyakit dan ID gejala. Ini, tapi di sini saya juga memanfaatkan dari tabel penyakit dan tabel gejala untuk mengambil data namanya. Untuk codingannya berada di sini. Sebentar. Tabel. Nah,
Ini kita pertama select ke tabel aturan, kita semen ke query. Nah, disinilah saya mengambil nama penyakit berdasarkan ID penyakit yang saya dapatkan di aturan. Dan nama gejala pun juga sama, cuma beda tabelnya. Sehingga ini dapat muncul. Coba kita cek ya, ID penyakit ini tuh bronkitis. Nah, benar bronkitis. Dan coba kita cek ke ini, kita cari ke gejala. Nah, muncul ke demam. Benar. Nah, itulah kalau kita tambah data aturan, logikanya sama dengan yang sebelumnya. Kita coba tes fungsinya. Kita coba inputkan. Nah, ini berhasil kita inputkan. Coba cek di aturan. Kita find, Ctrl F. Bentar kita. Nah, ini ketemu yang tadi. ID-nya sama. Terus selanjutnya kita coba edit. Nah, untuk di sini menggunakan select. Kita coba edit. Kita oke, update berhasil. Dan coba kita delete atau hapus. Oke, berhasil kita hapus. Artinya di sini juga akan hilang. Kita coba search lagi. Hilang. Selanjutnya ada konsultasi. Konsultasi di sini hanya dapat satu aksi, yaitu hapus. Hasil konsultasi di sini memanfaatkan dari tabel konsultasi ini dengan ini. Nah, ini datanya ngawur karena saya kemarin coba ngetes. Nah, kita coba langsung hapus. Logikanya sama seperti yang sebelumnya. Action delete dan ID yang kita select tadi, kita pilih tadi. Kita berhasil menghapus. Oke. Data admin. Kita coba menambahkan data admin. Nah, kita oke. Di sini logikanya juga sama, menggunakan yang seperti sebelumnya dengan tabel admin di sini. Coba kita cek. Nah, oke, berhasil tambah. Kita edit. Nah, ini berhasil dan kita delete. Oke. Nah, oke. Di sini juga terdapat informasi siapa yang login. Untuk logingannya berada di sini, sebentar. Nah, ini pertama kita buat query ke tabel admin dengan ID sesuai yang admin yang login tadi, memanfaatkan season. Kemudian kita fetch array dan kita panggil khusus ke nama adminnya saja. Mengajukan seperti ini. Begitu dari dashboard admin. Kemudian kita akan langsung mendemokan programnya atau cek diagnosa. Oke. Nah, sebelum kita melakukan cek diagnosa, kita perlu mendaftarkan diri. Coba kita tes. Nah, data ini nantinya akan disimpan di insert di temporary pasien ini. Ini kan masih ada yang data sebelumnya. Nah, nanti akan diganti dengan data yang baru. Coba kita login. Oke.
untuk Nah, data pasien nanti masih bisa diedit ya Mas Satria. eh, Jadi eh, apa dari request dari sistemnya masih bisa diedit. Terus kan iya ya. untuk data alamat itu kan bersifat lebih privasi ya, nanti dari kami untuk data request untuk registrasi masih bisa diedit kembali, tidak menggunakan alamat ataupun data-data yang bersifat dia lebih rahasia seperti itu. Iya. Sebenarnya juga alamat juga kalau diagnosa juga nggak terlalu penting sih mas. Ya, Yang penting itu gejalanya aja. Oke, saya lanjut ya mas. ya, silakan. Setelah masuk ke temporary pasien, koordinatnya terdapat di sini. Nah ini ke folder konsultasi. Nah kita mulai dari registrasi di sini. Ini hanya form biasa. Nah tadi kan bisa kehapus ini karena kita delete terlebih dahulu temporarinya tadi. Nah, bagiannya di sini dan kita insert ke tabel pasien, yaitu ke tabel temporary pasien. Menghasilkan yang seperti ini tadi, yang lain kosong. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba akan menghasilkan untuk penyakit salah satu ya. Mungkin bronkitis yang awal. Nah, untuk agar hasilnya penyakit bronkitis kita harus memasukkan gejala-gejala seperti yang di bawah ini, seperti demam, batuk, dan yang lain ini. Nah, kita akan coba mengisi formnya, apakah mengalami demam sesuai aturan? Iya, maka kita kirim benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, pada saat kita tadi mengirim jawaban demam, nah di situ temporari gejala akan bertambah. Ini adalah gejala dari penyakit dari gejala demam tadi. Nah ini, jadi setiap kita inputkan gejala nanti akan masuk ke temporari gejala yang bersifat sementara. Dan temporari analisa juga akan menambah ketika kita inputkan satu gejala, masih banyak kemungkinan penyakit yang akan keluar. Ini ada penyakit ID ini masih banyak. Oke, kita langsung melanjutkan. Apakah mengalami batuk-batuk? Nah, benar. Oke, kita cek dulu ke temporari gejala. Nah, ini batuk-batuk, benar. Selanjutnya, nah ini temporari analisa akan berkurang karena kan gejalanya semakin menepit atau semakin mengerucut gitu ya. Selanjutnya, hidung tersumbat atau pilek. Oke, kita benar. Bentar, loading. Kita cek lagi apakah bertambah. Ya, bertambah. Dan temporary analisa akan mengerucut lagi lebih sedikit analisa penyakitnya. Apakah mengalami sakit kepala pusing? Tidak. Jadi kita pilih tidak. Nah, hasil yang dikeluarkan yaitu bronkitis sesuai yang kita harapkan tadi ya, bronkitis tadi. Untuk cek hasilnya, nah ini tadi yang gejala yang kita inputkan. Nah ini temporary analisa hanya terdapat satu ID penyakit, yaitu bronkitis tadi. Coba kita cek. Nah benar. Untuk temporary penyakit di sini adalah hasil dari sistem menganalisa dari gejala-gejala yang diinputkan user atau pengunjung. Ini juga ID dari penyakit bronkitis sama. Nah, selanjutnya, nah di sini sudah.
akan memunculkan penjelasan dari penyakit bronkitis, gejala, dan solusi. Nah, ini didapat dari tabel penyakit di sini. Hasil analisa ini akan disimpan di hasil konsultasi. Ini tadi tes, jamnya jam barusan, dengan ID penyakit akhir, yaitu bronkitis sama. Nah, untuk jika kita ingin mengulangi lagi, kita klik tombol kembali. Nah, begitu. Mungkin mau dicek gejala lagi, Mas, atau satu aja? Satu lagi ya mungkin, Mas. Oke, bisa satu lagi. Iya, tapi Ya, dengan lebih cepat ya, Mas. bisa, bisa. Atau, Silakan. oke, kita coba cek sekali lagi ya. Mungkin beda yang Iya, pneumonia atau yang bronkiolitis. ini ya mungkin ya, Mas. Penyakit. Oke, bisa. Oke, kita cek diagnosa lagi. Kita isikan kita nama yang benar. Oke. Nah, nanti hanya contoh di sini nama B ini atau user nanti akan menghasilkan penyakit ini. Nah, kita akan langsung saja seperti tadi ketika kita input akan masuk ke gejala terus kita menghasilkan akhir. Oke, kita langsung kalau demam ya, batuk-batuk ya, hidung tersumbat oh tidak, sakit kepala pusing benar, nafas. Coba kita cek terlebih dahulu ya, apakah bertambah. Nah, ID gejala yang sudah dimasukkan user tadi masuk, kita coba cek ID penyakit. Oh, masih terdapat sekitar analisa dua penyakit nih, ID ini sama ID ini. Jadi masih ada dua kemungkinan penyakit yang akan keluar, antara penyakit, bentar saya cek, antara penyakit pneumonia atau penyakit yang satunya. Nah, nanti akan ada dua kemungkinan, pneumonia atau penyakit faringitis. Kita lanjut ke analisanya, analisa gejala. Apakah mengalami sakit tenggorokan? Di sini tidak ada sakit tenggorokan, maka kita tidak. Nah, hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan tadi, yaitu penyakit pneumonia dengan nama ini benar laki-laki. Kita cek lagi. Oke, hanya terdapat satu ID penyakit. Terus ID penyakit. Nah, ini juga satu, yaitu pneumonia. Nah, oke. Tandanya sistem cek diagnosa penyakit ISPA ini dapat berjalan dengan semestinya sesuai aturan yang sudah dibuat oleh admin. Kita cek ke admin ya. Kita cek ke hasil konsultasi tadi. Harusnya nambah. Nah, ini tadi ya kita cek kita tanggal 27. Nah, ini untuk tanggal sekarang ini namanya. Nah, tadi benar persis, dan yang cek kedua tadi kita ngecek untuk penyakit pneumonia. Benar. Kita cek ke hasil konsultasi. Oke, benar. Mungkin itu saja, Mas, dari penjelasan codingannya.
penjelasan codingan dan juga demo uh, website atau demo teks diagnosanya, Mas. Dari Oke, saya. baik. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas Satria atas penjelasannya, sudah cukup lengkap dari kami. Dari kami mungkin ada saran untuk pengembang selanjutnya. Ini dapat dikembangkan untuk tampilan lebih human UI-nya lebih dikembangkan lagi biar lebih interaktif. Terus yang kedua, nanti ketika sudah mendapatkan hasil penyakit yang dialami itu langsung bisa booking atau bisa menghubungkan ke dokter terdekat, klinik, apotek atau instansi kesehatan yang terdekat. Juga aplikasi atau web ini tersedia secara gratis. Jadi nanti apabila pasien ingin lanjut ke fasilitas kesehatan terdekat, baru di situ menggunakan BPJS atau membayar untuk penggunaan fasilitas kesehatan. Untuk webnya kami kira dapat gratis seperti itu. Juga dapat dikembangkan untuk penyakit-penyakit lainnya yang akan berguna bagi seluruh insan. Baik, itu saja. Ya. Boleh nambah sedikit informasi dari saya, Mas. Jadi final project ini kita bangun, saya dan Mas Luis bangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, tentu dengan website basis web, bahasa pemrograman PHP dengan MySQL, dan juga tampilannya menggunakan Bootstrap. Dan aturannya tadi, di aturan gejala dan penyakit tadi, kami dapat dari saya dan Mas Luis hasil cari-cari di internet, penyebab penyakit ini apa, begitu. Nah, mungkin itu saja, Mas. Ya, riset. Jadi untuk tambahan pekerjaannya yang pertama kita riset dulu apa yang akan kita lakukan, terus kita cari metode yang paling simpel yaitu waterfall, mulai dari analisis, pengembangan, terus riset yang ada di lapangan seperti apa, terus kita memutuskan untuk memakai mode sistem bakar ini. Dan untuk penyakit-penyakit dan gejalanya kita riset dari internet karena kita bukan berlatar belakang kesehatan, jadi kita copy paste dari internet hanya untuk metode pengembangan ini saja, dan nanti bisa dikembangkan lebih lanjut dan lebih kompleks lagi. Baik, masih ada tambahan lagi, Mas Satria? Mungkin cukup aja nih, Mas. Oke. Dari saya. Baik, cukup dari kami. Bila ada salah kata atau yang kurang berkenan, bisa cantumkan di komen di bawah. Nanti dapat diklik juga subscribe-nya. Klik tombol suka, like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.